Oke guys, kita udah di dalam bis ya. Jadi kita sudah dalam bis perjalanan menuju Sampit. Ini masih di Kota Banjarbaru, di terminal bisnya. Tadi di terminal saya belum sempat untuk nge-vlog langsung. Cuma nanti teman-teman bisa lihat videonya ya. Videonya saya ada rekam sih. Kebetulan saya nggak nge-vlog karena saya diantar sama teman kantor dan ya nggak enak lah untuk nge-vlog aja. Nah ini kita sebentar lagi jam 11.30 WITA waktu Indonesia Tengah akan berangkat menuju ke Sampit. Nah perjalanan kalau saya cek di peta sekitar 9 jam ya. Mungkin kalau naik bis kalau misalnya ada berhenti dan segalanya mungkin bisa sampai 10 jam 11 jam. Jadi mungkin sampai di Sampit sudah malam ya. Kita coba lihat nanti bagaimana keseruannya dalam perjalanan. Ya memang perjalanan panjang bukan hal yang menyenangkan ya, tetapi mana tahu ada pemandangan indah yang bisa kita lihat dalam perjalanan menuju Sampit. Bis ini cukup enak teman-teman, seatnya dua di sini dua di sana, dan masing-masing juga ada mendapat footrestnya ya. Kemudian kita juga diberikan ada selimut ya, bahkan di sini juga ada wifi-nya ya. Tapi saya belum coba wifi-nya apakah connect atau enggak ya. Nah kalau bisa ada wifi lumayan nih, sepanjang perjalanan kita nggak pusing, kita bisa menikmati multimedia selama perjalanan ya, dan bahkan kita bisa tidur karena ini bisa senderan ya. Tadinya kita mau pesen yang bis sleeper yang ya ini juga merek Yeso ya, saya pakai merek Yeso. Sebenarnya Yeso ini juga punya bus sleeper ini kalau informasinya saya dapatkan itu lebih enak untuk tidur, bahkan lebih private ya. Tapi sayangnya bus Yeso yang sleeper bus itu sudah penuh, sehingga kita pilih yang model excellent, jadi yang model biasa aja ya. Yang penting adalah bisa jalan berangkat ke Sampit, dan nanti di Sampit kita bisa explore lagi. Oke, sekian dulu, salam. Oke guys, kita udah sampai di kota Sampit dan sekarang kita udah di dalam kamar ya, kamar di hotel. Jadi ternyata tadi waktu bisnya mau menuju ke arah terminal, ternyata itu melewati hotel. Jadi saya nggak turun di terminal, saya langsung turun di hotel aja. Ya di depan hotel langsung turun, jadi lebih enak. Nah ini kita lihat dulu room tournya seperti apa ya. Nah ini kamarnya guys, harganya kita mulai dari sini ya. Harganya 200-an aja. Sorry. Harganya 400-an. Harganya 400 sekian karena ini yang kita ambil 6 malam jadi 2.500.000-an. Kamar tidurnya kayak gini guys. Ruangannya di belakangnya ada lukisan atau foto nih kayaknya. Ada tempat juga untuk bekerja. Nanti kita coba ke sana. Nah, di sini ada kamar mandi ya. Kamar mandinya lumayan luas,
pakai shower, kemudian ya, seperti ini ya guys. Enak sih, menurut saya enak ruangannya, dan enaknya juga dia lokasinya depan lift. Ini dapat TV, kita nggak tahu nih ada siarannya apa enggak ya. Daftar channel, oh ternyata ada sih, cuman saya nggak tahu ini saluran apa ya. Ada yang Indonesia juga sih. Oke, kayaknya kita nggak terlalu nonton. Terus di sini ada massage-nya juga guys. Kalau teman-teman nanti mau ke sini di Sampit, ada massage-nya juga. Oke, ini tempat taruh sepatu, ini tempat taruh pakaian. Ya, nah di sini dia ada komplimennya. Ya, teman-teman bisa gunakan. Terus di sini ada makanan kalau kita mau order. Oke, nah sedikit rekap terkait dengan perjalanan dari kota Banjar ya, dari Banjarbaru, Banjarmasin lah terutama ya, sampai ke Sampit. Jadi kita dari sana pukul 11.30 WITA waktu Indonesia Tengah, atau mungkin sekitar 10.30 ya WIB. Nah itu saya taruh di sini aja dulu. Dari 10.30 WIB, sekarang kita tiba di pukul 22.52. Kurang lebih sekitar 12 jam guys. 12 jam perjalanan. Kemudian dengan 2 kali berhenti makan. Jadi masing-masing tempat berhenti makan. Sekitar 1 jam istirahatnya. Yang pertama kita berhenti makan itu dekat makan siang, meskipun lewat dari jam 12 ya. Itu kita berhenti makan, kemudian yang kedua itu udah agak sore. Nah, di 2 tempat makan ini nanti teman-teman bisa lihat seperti apa sih menunya yang saya ambil dan berapa harganya ya. Supaya teman-teman punya gambaran juga kalau naik bis. Kalau makan seperti itu kira-kira gambaran harganya berapa. Biasanya kan orang kalau misalnya berangkat keluar kota menggunakan bis ya, berhenti di tempat makan yang ditentukan oleh bis tersebut, pasti makanannya khawatirnya adalah harganya gimana ya. Nah teman-teman nanti bisa lihat setelah ini, saya akan kasih gambarannya makanannya seperti apa. Kemudian kita juga sempat berhenti di kota Palangkaraya untuk menunggu penumpang dari Palangka menuju ke Sampit ataupun ke Pangkalan Bun ataupun ke kota lainnya lagi ya. Nah itu yang bikin lama. Jadi kalau misalnya kita bilang 3 perhentian, 3 stop ini masing-masing 1 jam, berarti perjalanannya sekitar 9 jam. Dan bahkan dalam perjalanan saya ngelihat kecepatannya juga nggak terlalu tinggi, ya masih di bawah 60 km per jam. Ini mungkin untuk menyesuaikan bagi orang-orang yang berangkat menuju Pangkalan Bun. Mungkin waktunya dibuat agak lambat sehingga nantinya ketika dia sampai di Pangkalan Bun itu sudah pagi. Jadi nggak gantung di subuh ya kan, kalau sampai di kota tujuan di subuh kan nggak enak ya. Nah ini berdampak pada kalau kita berangkat menuju ke kota-kota yang di tengah-tengah itu ya, terutama Sampit, itu sampai di sini ya tengah malam, jadi jam 10 lebih, jam 11 kurang ya. Jadi ini jadi catatan untuk kita kalau ke depan misalnya mau dari Banjar, dari Kalimantan Selatan lagi mau ke Kalimantan Tengah. Nah, mungkin kita akan coba dengan metode yang lain, mungkin via udara. Kemarin ngobrol sama teman-teman kerja, itu mereka juga berangkat, tapi dari Banjar itu menuju ke Pangkalan Bun. Mereka naik pesawat, menggunakan pesawat transit ke Surabaya. Memang lucu ya, jadi kalau kita mau dari Kalimantan ke Kalimantan yang lain, itu harus ke Jawa dulu, ke Jawa Timur gitu ya, ataupun ke Jakarta gitu. Nah dari Banjarmasin ke Pangkalan Bun melalui Surabaya itu sekitar 3 jam. Nah, saya tidak memilih jalur tersebut karena pertama memang nggak punya gambaran, pertama kali nggak punya gambaran. Yang kedua juga dari Pangkalan Bun kalau harus ke Sampit lagi, tentunya harus ada perjalanan darat lagi ya. Nah ini jaraknya sekitar 200 kilo. Nah jarak 200-an kilo ini ya kalau ditempuh dengan mobil passenger car yang drivernya kenceng,
Kalau rata-rata bisa 100 km per jam itu ya mungkin sekitar 2,5 jam bisa nyampe ya, tapi tentunya kita nggak fleksibel. Jadi dengan pertimbangan tersebut ya ke depan kita coba lihat lagi lah, barangkali kalau memang masih ada rute dari Pontianak kemudian ke Banjarmasin kemudian ke Sampit, kita akan coba dengan jalur yang lebih berbeda lagi. Tapi after all di dalam bis nggak capek sih ya, paling kita sempat tidur, sempat nonton. 12 jam itu ya paling boring aja ya, rasanya lama ya. Oke, sekian dulu video. Seperti apa keseruan di Sampit? Tentunya kurang lebih sama karena ini bukan trip untuk jalan-jalan. Ini adalah bisnis trip untuk bekerja. Jadi tentunya pilihan untuk berjalan-jalannya nggak banyak. Ya, tapi teman-teman bisa lihat deh nanti seperti apa deh aktivitas saya selama di Sampit. Oke, salam.